Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 izin memaparkan materi tentang perilaku prososial dengan anggota. Next slide. 1. Amelia Putri Anggraini dengan NIM 120142103 sebagai pemateri. Yang kedua, Anissa Eka Agustin dengan NIM 12014214046 sebagai moderator. Yang ketiga, Korinta Wulan Ataya dengan NIM 12014214049 sebagai pemateri. Yang keempat, Devanti Arfiwitanto dengan NIM 12014214071 sebagai pemateri. Next slide. Baik, materi pertama yaitu pengertian mengenai perilaku prososial menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kartini Kartono 2014 menyatakan bahwa perilaku prososial adalah suatu perilaku sosial yang menguntungkan bagi orang yang ditolong dan di dalamnya terdapat beberapa unsur kebersamaan, kerjasama, kooperatif, dan altruisme. Yang kedua, Einstein-Brake dan Musin 1989. Misalnya, secara sederhana mendefinisikan tingkah laku prososial sebagai tindakan sukarela yang mengacu pada tindakan sukarela yang dimaksudkan untuk membantu atau menguntungkan individu atau kelompok individu lain. Yang ketiga, menurut Baron dan Byrne 2005 menyatakan bahwa perilaku prososial merupakan segala tindakan apapun yang menguntungkan orang lain. Yang keempat, menurut Sarwono dan Maynarno 2009 juga menjelaskan bahwa tingkah laku menolong atau yang dapat dikenal dengan perilaku prososial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak memberikan manfaat bagi orang yang memberikan pertolongan. Yang kelima, menurut Santok dalam Susanto 2018 menyebutkan perilaku prososial adalah tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, membantu orang lain, dan menunjukkan empati. Yang terakhir, menurut Sears dalam Desmita 2010 mendefinisikan perilaku prososial sebagai tingkah laku yang menguntungkan orang lain. Next slide. Berdasarkan beberapa definisi dari para tokoh tersebut mengenai perilaku prososial, dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial sebagai salah satu tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk memberikan pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan dapat menguntungkan bagi orang yang ditolong tersebut. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 2017, perilaku adalah reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devanti Arfiwitanto. Waktu dan layak saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku prososial menurut beberapa ahli. Menurut Eisenberg dan Musset dalam Gaya Kini dan Budaya pada tahun 2012 disebutkan terdapat 7 aspek-aspek perilaku prososial, yaitu yang pertama berbagi. Kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam suasana suka maupun duka. Yang kedua kerjasama. Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Kerjasama biasanya mencakup hal-hal yang saling menguntungkan, saling memberi, saling menolong, dan menenangkan. Yang ketiga kejujuran. Suatu bentuk perilaku yang dilakukan dengan perkataan yang benar adanya dengan keadaan sesungguhnya tanpa menambahkan atau mengurangi informasi yang ada. Yang keempat, menyumbang. Suatu tindakan di mana seseorang dapat memberikan suatu barang dalam bentuk material kepada orang lain berdasarkan permintaan ataupun kegiatan dan kejadian yang membutuhkan. Yang kelima, kedermawanan. Suatu perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran diri sendiri dan menunjukkan rasa kemanusiaan karena telah memberikan sebagian hartanya kepada sekelompok
individu lain yang membutuhkan. Yang keenam, menolong. Kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Yang ketujuh, mempertimbangkan kesejahteraan individu lain. Memberikan sarana untuk individu lain dengan tujuan memberikan kemudahan dalam semua urusannya, serta memiliki rasa peduli pada individu lain dengan cara mau mendengarkan masalah yang diceritakan individu lain tersebut. Menurut Carlo dan Randall pada tahun 2002, membagi 5 dalam aspek-aspek perilaku prososial. Yang pertama yaitu altruistic prosocial behavior. Memiliki arti memotivasi membantu orang lain, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Yang kedua, compliant prosocial behavior, yaitu membantu orang lain karena dimintai pertolongan baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, emotional prosocial behavior, yaitu membantu orang lain karena disebabkan perasaan emosi berdasarkan situasi yang terjadi. Nah, yang keempat, public prosocial behavior, yaitu perilaku menolong orang lain yang dilakukan di depan orang-orang, setidaknya dengan suatu tujuan untuk memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari orang lain, seperti orang tua dan teman sebaya, dan meningkatkan harga diri. Yang kelima, anonymous and dire prosocial behavior, yaitu menolong yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang ditolong. Yang terakhir, menurut Bingham pada tahun 1991, membagi 5 dalam aspek-aspek perilaku sosial, yaitu yang pertama, persahabatan. Kesediaan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Yang kedua, kerjasama, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Yang ketiga, menolong. Ketersediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Yang keempat, bertindak jujur. Kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak berbuat curang. Yang kelima, berderma. Kesediaan untuk memberikan sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Korinta Wulan Antaya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan layarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perilaku prososial. Next slide. Yang pertama, menurut Staub dalam Dyaksini dan Udayniah 2009. Yang pertama ada self gain. Di sini arti dari self gain yaitu harapan seorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu. Misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Kemudian yang kedua ada personal value and norms. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan sebagian nilai-nilai serta norma tersebut berkaitan dengan tindakan prososial. Kemudian yang ketiga ada empati. Kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Next slide. Kemudian menurut Sarwono dan Mainarno 2014 terbagi menjadi dua, yaitu A, pengaruh faktor situasional. Yang pertama ada bystander. Bystander atau orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian mempunyai peran sangat besar dalam mempengaruhi seorang saat memutuskan
memutuskan antara menolong, kemudian ada si korban secara positif, daya akan. Kemudian yang ketiga ada atribusi terhadap korban. Seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan pada orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban. Kemudian ada model. Adanya model yang melakukan tingkah laku menolong dapat mendorong seorang untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Kemudian desakan waktu. Orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung tidak. Kemudian sifat kebutuhan korban. Kesediaan untuk menolong dipengaruhi oleh kejelasan bahwa korban benar-benar membutuhkan pertolongan. Korban memang layak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan bukanlah atribusi internal. Kemudian yang B, faktor dari dalam diri. Yang pertama, suasana hati atau mood. Emosi seorang dapat memengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Emosi positif secara umum meningkatkan tingkah laku menolong. Kemudian ada sifat. Orang yang mempunyai pemantauan diri menjadi penolong, ia akan memperoleh penghargaan sosial yang lebih tinggi. Kemudian jenis kelamin. Peranan gender terhadap kecenderungan seseorang untuk menolong sangat bergantung pada situasi dan bentuk pertolongan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah tempat tinggal. Orang yang tinggal di daerah pedesaan cenderung lebih penolong daripada orang yang tinggal di daerah perkotaan. Next slide. Kemudian menurut Widyarni tahun 2013, yang pertama faktor memiliki pengaruh tampak dari perbedaan kecenderungan sosial antara masyarakat yang berbudaya kolektivis dengan masyarakat individualis. Kemudian yang kedua adalah pengaruh situasi, meliputi jenis situasi, darurat atau bukan darurat, keadaan orang yang membutuhkan bantuan, kebutuhannya cukup jelas atau kurang jelas, bisa diterima atau tidak sebab-sebab kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, faktor genetik. Hal ini diketahui dari penelitian terhadap orang-orang kembar dengan membandingkan antara kembar identik berasal dari satu sel telur dan yang bukan kembar identik dari sel telur yang berbeda. Next slide. Kemudian menurut Suryanto tahun 2012, satu faktor genetis yang mendasari perilaku menolong. Satu, the selfish gene. Menolong orang lain tentu saja akan memerlukan suatu pengorbanan, baik itu berupa usaha dan waktu. Bahkan kadangkala mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan membahayakan kesempatan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian kelompok kerjasama. Kerjasama dan saling tolong-menolong antara anggota suatu kelompok sosial, khususnya jika kelompok tersebut merasa terancam secara eksternal, akan berakar dan membudaya. Kemudian kepribadian. Ciri kepribadian tertentu mendorong orang untuk memberikan pertolongan dalam berbagai situasi, namun tidak untuk situasi yang lainnya. Kemudian yang kedua, faktor emosional yang berpengaruh pada perilaku. Yang pertama, suasana hati yang baik atau good mood. Untuk mendapatkan suasana hati yang baik, maka seseorang harus fokus pada hal yang positif. Kemudian emosi negatif. Sesungguhnya emosi negatif tidak selalu akan menurunkan keinginan untuk menolong. Dalam keadaan tertentu, emosi negatif dapat mendorong munculnya perilaku positif kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, faktor motivasional yang berpengaruh pada perilaku menolong. Yang pertama, empati dan altruisme. Ketika empati rendah, maka seseorang dapat mengurangi beban yang mereka miliki dengan membantu orang lain yang sedang membutuhkan ataupun dengan melarikan diri dari keadaan yang membutuhkan pertolongan. Kemudian, keterbatasan altruisme. Keterbatasan muncul dikarenakan keberadaan berbagai macam motivasi dalam melakukan perilaku menolong. Kemudian adanya fakta bahwa motivasi yang ada akan menjamin perilaku muncul. Selanjutnya, keterbatasan berkaitan dengan dasar dari altruisme. Next slide.
Amel. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan layar saya kembalikan ke Anissa. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Putri Anggraini. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagian dari tahap-tahap pemberian pertolongan. Menurut beberapa ahli, yaitu, next slide. Yang pertama, menurut Latane dan Dudley dalam Fathur Rahman 2012, ada 4 tahap dalam pemberian pertolongan. Yang pertama, A. Tahap perhatian. Orang tidak mungkin akan menolong bila dia tidak tahu adanya orang lain yang perlu ditolong. Yang kedua, B. Interpretasi situasi, yaitu seorang yang tergeletak di tepi jalan bisa diinterpretasi sebagai gelandangan, pemabuk, korban kecelakaan, atau yang lain. Yang ketiga, muncul tidaknya asumsi, yaitu tanggung jawab personal atau tanggung jawab pemerhati. Apabila tidak muncul asumsi ini, maka korban akan dibiarkan saja tanpa memberikan pertolongan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dengan adanya keputusan, maka ada tindakan pertolongan. Dengan demikian, untuk sampai kepada perbuatan menolong, maka diperlukan 4 tahap secara berurutan. Adapun menurut Latani dan Darley dalam Arifin dan Hambali 2015 menemukan bahwa respon individu dalam situasi darurat tahap-tahap telah teruji beberapa kali yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai berikut. Maaf, next slide. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyadari keadaan darurat atau tahap perhatian. Untuk sampai pada perhatian terkadang sering terganggu oleh adanya hal-hal lain, seperti ketergesaan, mendesaknya kepentingan lain, dan sebagainya. Yang B, menginterpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang C, diinterpretasikan sebagai korban yang perlu pertolongan. Yang D, mengasumsikan bahwa ia bertanggung jawab untuk menolong. Ketika individu memberi perhatian kepada beberapa kejadian eksternal dan menginterpretasikannya sebagai situasi darurat, perilaku prososial akan dilakukan hanya jika orang tersebut mengambil tanggung jawab untuk menolong. Dan yang E, mengetahui hal-hal yang harus dilakukan. Bahkan individu yang sudah mengasumsikan adanya tanggung jawab, tidak ada hal yang berarti yang dapat dilakukan kecuali orang tersebut tahu cara menolongnya. Dan yang F, mengambil keputusan untuk menolong. Meskipun sudah sampai ke tahap bahwa individu sudah merasa bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada korban, masih ada kemungkinan ia memutuskan tidak memberikan pertolongan. Berbagai kekhawatiran dapat timbul yang menghambat terlaksanakannya pemberian pertolongan. Pertolongan pada akhir ini dihambat oleh rasa takut. Next slide. Kemudian latar belakang kepribadian. Latar belakang kepribadian juga menentukan sikap seseorang untuk berperilaku prososial. Terdapat 3 hal yang berkaitan dalam hal tersebut, yaitu
Yang pertama, orientasi nilai. Seorang individu yang di dalam pribadinya telah tertanam jiwa ringan tangan akan lebih suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Yang kedua, pemberian atribut. Kecenderungan orang yang paling dominan untuk berperilaku prososial menolong orang yang dikenal baik daripada orang yang tak dikenal. Dan yang ketiga, sosialisasi. Di samping hal tersebut di atas, peningkatan melalui sosialisasi juga menumbuhkan sikap menolong atau sikap prososial. Contohnya adalah siap mengajarkan sifat ringan tangan kepada anak-anak sekolah sejak dini. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Anissa. Baik. Kesimpulan dari materi di atas yaitu definisi dari para tokoh di atas mengenai perilaku prososial dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk memberi pertolongan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan dan dapat menguntungkan bagi orang yang ditolong tersebut. Aspek perilaku prososial dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang memiliki kemampuan perilaku prososial yang berbeda-beda seperti berbagi, kerjasama, berderma, kesejahteraan orang lain. Faktor-faktor pada perilaku prososial dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri, misalnya suasana hati, sifat, dan jenis kelamin. Dan juga faktor situasional, misalnya daya tarik, desakan waktu, dan sifat kebutuhan korban. Berdasarkan tahap-tahap pemberian pertolongan, terdapat 4 tahap, yaitu tahap perhatian, interpretasi situasi, muncul tidaknya asumsi, dan pengambilan keputusan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.